orang-orang ini udah berhipotesis lama kan soal ini, tapi ini baru kayak ada titik cerah pembuktiannya kan, bahwa antara kolonialisasi atau bagaimana bakteri endofit dan parasit itu tuh kayaknya berkomunikasi dengan bahasa yang sama gitu kan ke sel tanaman, atau mungkin sel tubuh manusia juga bisa jadi kan. Salah satu yang paling terkenal untuk itu yang dipakai itu di agarwood itu kan, malah kita sengaja tuh nginfeksi jamur itu supaya muncul mekanisme pertahanan itu agar nantinya si agarwood itu bisa dipanen. Halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast bersama saya Punta dan rekan saya Miftah. Di podcast ini masih sama saja, kita akan membicarakan hal-hal terkait bioscience, tentang penelitian terbaru, riset terbaru, jurnal terbaru, ataupun terbarukan nggak terbarunya? Baru dan terbarukan, wes. Dan mengenai apa masalah-masalah sensitif di bidang bioscience dan teknologi yang berkaitan dengan bioscience. Betul sekali. Sekarang sains ini memanfaatkan teknologi IT ya. Dan sekarang banyak komunikasi yang dimanfaatkan. Dan sekarang tuh sains itu multidisipliner, bukan cuman satu gitu. Ya, dan itu mengakselerate ya. Jadi apa-apa cepat sekarang. Mau nyari obat, mau ngobat juga cepat sampai jadi kota itu kan. Bener, mau ngobat cepat, makanya sampai ada yang Philadelphia itu jadi kota zombie. Tapi kita gak akan membahas tentang obat ataupun ngobat di episode kali ini. Episode kali ini kita akan pertama-tama akan ngomongin ada sebuah jurnal yang cukup menarik nih, yang terbit di beberapa minggu yang lalu. Jurnalnya dipublish di New Pathologist yang dari Sainsbury Laboratory, Cambridge University. University of Cambridge. Jadi di mana dia mendiscover bahwa jamur simbiotik ini simbiotik obligat lagi. Jamur simbiotik obligat Mycorrhiza muscular Rhizopagus irregularis itu mensekresikan protein dengan struktur model yang memiliki similaritas dengan bisa dikatakan efektor dari jamur parasit Fusarium oxysporum, yang mana mereka ini memiliki kemiripan struktur model protein yang sama. Jadi disinyalir antara jamur simbiotik dan jamur parasit ini memiliki interaksi yang cukup similar ya di awal kolonialisasinya ya. Ini bahkan satu family protein ini. Iya, ini bahkan satu family protein yang dinamakan fold. Ini pun terdiscover karena sebuah teknologi baru kan. Ya, pemanfaatan. Nggak baru-baru banget sih, tapi ya masih dianggap baru lah, AlphaFold. Dengan membandingkan AlphaFold 2 ini. AlphaFold 2. Bukan AlphaFold aja ini. AlphaFold 2. Dengan membandingkan struktur-struktur tersebut. Nah, tapi sebenarnya ini masuk akal kan? Iya. Sebenarnya ini udah orang-orang ini udah berhipotesis lama kan soal ini, tapi ini baru kayak ada titik cerah pembuktiannya kan, bahwa antara kolonialisasi atau
bagaimana bakteri endofit dan parasit itu tuh kayaknya berkomunikasi dengan bahasa yang sama gitu kan ke sel tanaman, atau mungkin sel tubuh manusia juga bisa jadi kan. Ya, bisa jadi. Tapi ini memberikan apa ya, dampak positif juga negatif ya. Iya. Jelas lah. Nah, yang paling kerasa gara-gara sama yaitu segala sesuatu yang kita improve untuk tanaman itu biar disukai sama simbiotik fungi-nya juga memperlebar kemungkinan untuk diserang sama si ini ya, patogeniknya. Iya, kayak misalnya kita mengimprove signaling kayak nodulasi atau itu ya, kemungkinan juga bisa dimanfaatkan oleh mikropatogen untuk menginfeksi kan. Mengundang hal yang sama. Kamu kok ngecil lagi suara? Ya, kadang-kadang apa gimana? Suaramu agak ngecil. Halo, aman? Aman. Oke. Itu kadang-kadang kan kayak semacam pupuk ataupun sesuatu yang mengimprove tanaman itu kadang-kadang kayak pisau bermata dua juga kan ya. Sering dijumpai gitu kan. Tidak memberikan dampak positif aja, tapi kadang-kadang juga memberikan dampak negatif. Ini mungkin sedikit menjelaskan variasi dari ini ya, aplikasi tersebut ya. Iya. Tapi ini juga membuka pengetahuan kita untuk nantinya kita bisa ngedevelop. Berarti ada hal lain nih yang untuk komunikasi, bagaimana caranya tanaman ini menentukan nih antara yang mana yang patogen dan yang bukan setelah masuk kayak diseleksi gitu, mungkin ada penyeleksiannya gitu, kayak seleksi CPNS lah kira-kira. Kayak triple filternya siapa itu, Socrates kan. Dengan cara kayak gini kita dengan tahu adanya ini kan, fokus penelitian kan bisa ke arah yang lebih lanjut gitu. Jadi kita bisa mendesain kayak misalnya bakteri-bakteri yang tadinya endofitnya cuma di tanaman tertentu tapi bisa dimanfaatkan untuk tanaman tertentu, misalnya bakteri pemfiksasi nitrogen yang paling terkenal lah, Rhizobium kan, itu kan cuma terkenal menginfeksi dan membentuk nodulasi di tanaman legum kan. Nah, kalau dengan kita bisa mengerti bagaimana caranya interaksi antara mikrob dan tanaman ini terjadi, dan bagaimana tanaman ini merespon, oh yang ini tuh harus diseleksi, yang ini enggak, kan kita bisa mengimprove itu. Siapa tahu nanti kita bisa bikin bintil akar di tanaman duren kan, mungkin. Nah itu juga cukup bagus untuk mengurangi ketergantungan kita akan pupuk nitrogen kan. Iya. Jadi nggak perlu digilir kayak dulu lagi ya penanaman, digilir sama kacang-kacangan. Waduh, digilir. Wah, parah. Jangan dong. Ya kan gitu. Ya sangat luas juga sih ya ini potensi improve-nya. Selain itu juga bisa ini misalkan melakukan improve pemupukan juga, kita kalau bisa tidak menyasar lubang-lubang yang bisa di hijack sama patogen itu. Benar. Kan di pengenalan pertama, mungkin di filter keduanya yang kita ini untuk optimasi pertanian, pemupukan gitu ya. Jadi untuk meningkatkan produktivitas dengan lebih baik, dengan sedikit sekali menyisakan waste pupuknya gitu ya. Iya. Apalagi saat ini kan itu jadi problem utama di dunia pertanian gitu kan. Pencemaran akibat fertilizer. 100%. Itu. Tapi juga kita mungkin bisa
bilang threshold juga berpengaruh kayaknya. Jadi ada threshold tertentu yang mungkin dipikirkan mempengaruhi interaksi kayak gini. Soalnya kan nggak kayak mammalian sel gitu kan, yang dia sel imunnya tuh bisa bergerak bebas gitu loh, menembus jaringan gitu. Sel tumbuhan kan nggak didesain kayak gitu kan. Sistem imun tanaman kan nggak didesain kayak gitu. Jadi lebih kayak signaling, ya terus nanti produksi senyawa tertentu di titik-titik tersebut kan. Salah satu yang paling terkenal untuk itu yang dipakai itu di agarwood itu kan, malah kita sengaja tuh nginfeksi jamur itu supaya muncul mekanisme pertahanan itu agar nantinya si agarwood itu bisa dipanen. Tapi kan ada threshold tertentu, mungkin misalnya kayak jumlah patogennya tuh berapa baru dia bisa menginfeksi kayak gitu. Berapa puluh. Cuma ini dari respon dari sisi tanaman juga macam-macam kan defense-nya. Emang ada yang ini nanganin nge-counter patogen langsung, juga ada respon namanya cell death respon gitu ada kan. Cell death respon. Biar enggak berdistribusi serangan dari patogen itu sendiri. Ada banyak cara juga. Iya. Ya itu nanti arahnya lebih ke ini ya, pertanian presisi yang udah agak lama digaungkan itu ya. Pertanian terpresisi ya, betul. Iya kan. Precision farming gitu. Yes. Farming yang sangat presisi. Tapi nih selain itu ya, ini aku kayaknya nemu kemarin ada cukup menarik juga nih jurnal ya. Ini ngomongin topik yang sebenarnya udah sering diomongin, yaitu tentang mikrobiota, mikrobiom. Mikrobiota di mana ini? Di human dan primata lainnya. Nah, ada satu riset nih dari mana ini? Nature Biology, Science Advance dan Science Advance. Jadi ternyata manusia itu kehilangan hampir setengah dari mikrobiota yang ditemukan di ancestor kita, ancestor primata lah ya, primata ancestor manusia. Itu belum pernah kita bahas ya? Wah, lupa ingat itu. Belum. Aku juga kayaknya belum pernah nge-share ke kamu deh. Oh ya, kamu baca aku sendiri. Pernah bahas itu. Kamu baca sendiri, aku baca sendiri kayaknya. Iya, mungkin lah. Kayaknya pernah itu juga. Kita kehilangan masalah hampir 50 setengah dari apa ya? Mikrobiom umum lah ya, yang ditemukan di primata nenek moyang, ancestor gitu. Iya. Ya itu mungkin yang ya itu terjadi mungkin karena pola shifting dari pola makan kita nggak sih? Shifting dari pola makan kita nggak sih? Satu kemungkinan sih itu. Makanya kita saat ini kan sangat omnivora sekali kan. Kayaknya semua kalau bisa dimakan deh. Dulu kayaknya sejarahnya ini kan kita masih herbivora ya? Iya. Sebelum ketemu api. Sebelum ketemu api. Ya. Semenjak ketemu api semua bisa dimakan. Ya itu kan shifting yang paling gede kan, penemuan api itu kan shifting pola makan tergede ya. Pas awal-awal sebelum penemuan api kayaknya kita juga makan tanpa dimasak deh. Iya. Tapi setelah penemuan api itu shiftingnya lebih gede-gedean lagi. Gila-gilaan udah. Ya. Dan itu ya mungkin cukup berpengaruh besar juga terhadap kayak misalnya kan kita tahu nih mikrobiota saat ini tuh
kayak terhubung dengan banyak gitu, kayak kecerdasan segala macam itu kan kayak saling berhubungan kayak gitu. Nah itu mungkin juga ada hubungannya ke mengapa manusia ini kayak terpisah banget gitu dari primata lainnya gitu kan, evolusinya gitu. Ya, bisa jadi itu. Ya itu kalau misalkan ada yang mau memanfaatkan AlphaFold kayak tadi itu buat meneliti itu mungkin juga akan menarik sih. Iya, kita paling dekatnya aja sama simpanse apa ya? Kita tuh paling dekat simpanse ya? Iya. Primata yang paling dekat sama manusia tuh simpanse kan, yang masih hidup. Iya, yang masih hidup ya. Itu aja kita beda 4% kan. DNA. Gitu. 4%-nya itu aja kita kan bisa ya kalau. Nah, itu mungkin juga topik penelitian yang menarik tuh. Dengan mengelompokkan 4% itu apa sih, yang 4% protein, yang 4% metabolisme, apa 4% fenotip yang membuat manusia itu manusia dan berbeda daripada simpanse. Menarik gitu sebenarnya. Kita bisa bikin anak simpanse keluarnya manusia ya. Tapi kamu tahu nggak, Mif? Simpanse itu punya perilaku sosial yang sangat mirip dengan manusia. Mereka kan juga punya perang simpanse. Iya. Kamu tahu kan perang simpanse yang di Afrika itu? Ya, berlangsung selama 4 tahun. Itu kan mereka berpolitik, memakai alat untuk saling membunuh, benar-benar war kayak manusia gitu kan. Mungkin manusia pun menggambarkan manusia sangat erat kaitannya dengan perang. Tapi kan emang penciptaannya gitu ya, bakal menimbulkan kerusakan. bukan gitu maksudku. bukan maksudnya manusia menimbulkan perang, bukan. Maksudku ya memang manusia suka bikin perang aja. Iya. Mungkin ada konspirasi juga di antara simpanse. Kan memang pas risetnya tuh ada gitu. Terbukti bahwa mereka berkonspirasi, berpolitik gitu-gitu. Dan itu nggak terjadi 1-2 kesempatan doang. Itu terjadi kayaknya hampir di setiap ketika alpha male-nya mati gitu, pemimpin kelompok tersebut mati gitu, kayak perebutan kekuasaan. Mirip banget kan dengan manusia. Iya. Nah, itu mungkin 50% yang sama itu, gut bacterium yang sama tuh yang bikin kayak gitu. Kan katanya kita papetnya mikrob kan. Lama-lama kita mengakui bahwa kita papet kok, kan udah mulai di trace microbiome itu kan. Iya. Ada beberapa penelitian. Nah, terakhir yang kita bahas-bahas kan juga kita adalah papetnya mikrob. Lucu sih itu. Iya. Tapi ini balik lagi yang pembahasan pertama tadi sih, tentang simbiotik dan patogenik fungi tadi yang menggunakan protein yang sama. Ada kemungkinan nggak sih di kedepannya itu penyakit-penyakit itu kan tadi di tanaman ya, penyakit-penyakit yang tadinya mikrob tadi itu adalah kayak menguntungkan bagi manusia gitu, misalnya lactobacillus kayak gitu, itu malah menjadi penyakit bagi manusia karena mereka bisa menghijack hal yang harusnya nggak diiniin gitu, nggak tersentuh gitu. Ya mungkin aja sih. Ya itu nanti kayak pinter-pinteran aja, pinteran bakteri apa manusianya kan jadinya. Iya. Jamur evolusinya gitu. Karena jamur, apalagi kalau infeksinya jamur gitu kan, itu benar-benar yang kita takutkan banget gitu.
Ya, ya itu kan kemarin yang transfer penyakit terbesar kan yang dari tanaman ke manusia itu kan Iya. di paru-paru first case di India ya waktu itu. Dari tanaman bisa transfer ke manusia. Hebat. Ya, kalau dia menemukan cara yang sama, berarti ada protein yang kemungkinan sama dong yang bisa. Iya. Itu, dan kemungkinannya jadi sangat besar gak sih setelah kita setelah penemuan ini discovery bahwa simbiotik dan patogenik ini menggunakan protein yang sama, mungkin jamur tiram itu tadi bener kan? itu bisa jadi ini ya, pola diet yang mengimprove mikrobiom kita jadi flop juga mungkin ya. Bisa jadi. Soalnya juga mengimprove patogennya juga kan itu yang bisa masuk. Tapi dulu tuh pernah nggak sih, kamu pernah dengar cerita nggak sih tentang di zaman dulu, di zaman kolonialisasi ya, zaman-zaman kerajaan Eropa dulu itu, untuk diet tuh orang sampai makan kayak cacing pita apa segala macam hidup-hidup gitu loh, Mif, supaya makanan yang itu didigest oleh si cacing itu, didigest oleh cacing itu. Ya. Yang malah jadinya banyak kematian akibat itu kan. Akibat infeksi. Kocak sih. Sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi mungkin untuk episode ini itu dulu. Nanti gumo soalnya kalau kebanyakan informasi. Ini mungkin bisa dipelajari dulu atau dibaca-baca dulu, siapa tahu menarik, dan ya mungkin atau yang bisa di ini ya, di lab, atau mungkin yang lagi buntu topik penelitian, nah bisa jadi nih. Tadi kalau 4% yang membuat manusia berbeda tadi bisa tuh. Jangan-jangan 1% itu juga agak beda. Waduh. Ya mungkin itu dulu lah. Sekian Jasa Trenik Podcast episode kali ini. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Jika ada yang ingin berdiskusi silakan langsung ke kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.